Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juriati Rahman, kelas C Pendidikan Geografi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, mengenai geologi, gempa, dan seismologi, di mana gempa bumi paling sering terjadi akibat bumi dipergerakan sepanjang patahan. Energi dari gerakan dibawa jarak jauh oleh gelombang seismik. Garis besar, memahami gempa bumi, jenis-jenis kerusakan, perkembangan seismologi, gelombang seismik, menemukan sumber gempa bumi, besaran gempa bumi, gerakan tanah selama gempa, gempa, intensitas bumi. Kemudian memahami gempa bumi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi. Bumi bergetar dan kita merasakan getarannya. Gempa bumi atau seis dapat disebabkan oleh aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi paling umum hal itu disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Sesar adalah permukaan retakan di bumi yang dilintasi kedua sisinya. Tekanan menumpuk di bebatuan, tetapi gesekan di sepanjang permukaan patahan menahan batuan. Materi kedua tentang letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Ada dua blok bangunan penting untuk memahami letusan gunung berapi. Yang pertama, lempeng tektonik telah memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Sekarang ini akan membantu kita memahami gunung berapi. Yang kedua, magma, atau yang disebut dengan batuan cair, bervariasi dalam komposisi kimianya, kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungan gasnya, dan volumenya. Variasi ini mengatur apakah letusan itu damai atau eksplosif. Kemudian, latar lempeng tektonik gunung berapi. Konveksi panas di mantel mendorong lempeng tektonik. Lebih dari 90% vulkanisme dikaitkan dengan tepi lempeng tektonik. Kebanyakan aktivitas vulkanisme terjadi di atas titik panas. Lebih dari 80% magma bumi yang diekstrusi melalui aktivitas vulkanisme terjadi di lautan pusat penyebaran Anis. Kemudian, viskositas, suhu, dan kadar air magma. Cairan mengalir dengan bebas, volumenya tetap, tetapi bentuknya bisa berubah. Cairan bervariasi dalam cara mengalirnya. Beberapa mengalir dengan cepat, beberapa mengalir perlahan, dan beberapa lainnya hampir tidak mengalir sama sekali. Fluiditas, cairan diukur dengan viskositasnya, resistansi internalnya terhadap aliran. Viskositas dapat dianggap sebagai ukuran gesekan fluida. Semakin rendah viskositas, semakin banyak cairan perilakunya. Misalnya, miringkan segelas air dan lihat air mengalir dengan cepat. Air memiliki viskositas rendah. Kemudian materi ketiga tentang tsunami versus akibat angin, di mana tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi laut, gunung api meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan, namun begitu mencapai wilayah dangkal gelombang yang bergerak cepat, ini akan menjadi besar. Tenaga setiap tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Apabila gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya meningkat sementara kelajuannya menurun. Kemudian penyebab terjadi tsunami. Tsunami dapat dipicu oleh bermacam-macam gangguan berskala besar terhadap air laut, misalnya gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi di bawah laut, atau tumbukan benda langit. Namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut.
Ada beberapa penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama, longsoran lempeng bawah laut, kedua, gempa bumi bawah laut, dan yang ketiga, aktivitas vulkanik, dan keempat, tumbukan benda luar angkasa. Masa yang dipicu gempa gerakan. Gerakan gempa tidak hanya menimbulkan tsunami secara langsung, tetapi juga tsunami energi dapat memicu pergerakan massa yang besar batu atau pasir yang energi kinetiknya menyebabkan tsunami. Kemudian materi keempat mengenai perubahan iklim, di mana iklim awal bumi rumah kaca intens miliaran tahun yang lalu. Iklim bumi berbeda secara dramatis dari hari ini. Rezim iklim bumi purba, planet ketiga dari matahari, dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet. Venus adalah planet kedua dari matahari dan karenanya menerima radiasi matahari yang intens. Kemudian El Nino. Kapasitas panas yang tinggi dari air memberikannya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar pada saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak pada saat pendinginan. Pasokan panas di lautan dunia memiliki pengaruh besar pada atmosfer dan iklim dunia. La Nina, perairan permukaan laut adalah mosaik dari massa air yang lebih hangat, sedang dan lebih dingin yang memberikan kontrol yang kuat pada cuaca regional. Massa air permukaan Samudra Pasifik dengan suhu berbeda diukur dengan satelit. Osilasi dekadal Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, siklus pengaruh cuaca lainnya, Pasifik dekadal osilatif, telah dikenali dengan mempelajari suhu permukaan laut di utara Samudra Pasifik. Abad 21, pemanasan global telah menjadi topik perhatian yang besar bagi semua orang di semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Besarnya kesimpulan ditunjukkan oleh peniru pada ilmuwan yang bekerja sama untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Materi terakhir mengenai banjir. Di dalam cekungan drainase kecil, hujan singkat yang terlokalisir dapat menyebabkan banjir. Bandang yang bergerak cepat namun terasa singkat, seperti yang terjadi di dekat Euphoria pada tahun 2003 dan di Sungai Guadalupe di Texas Tengah pada tahun 1972. Di dalam cekungan drainase besar, seperti Sungai Mississippi, banjir maksimum diakibatkan oleh curah hujan yang meluas yang berlangsung selama berminggu-minggu, menghasilkan air tinggi yang juga berlangsung selama berminggu-minggu. Dampak banjir. Dataran banjir adalah aliran sungai selama VD, aliran pembangunan dataran banjir dengan erosi dan deposisi. Upstream berhak atas dataran banjir kapanpun mereka mau. Manusia yang memutuskan untuk terbang di dataran banjir menjadi. Mereka mungkin memenangkan pertaruhan mereka selama bertahun-tahun, tapi aliran masih menguasai banjir. Polos dan setiap sahen datang kembali untuk mengumpulkan semua taruhan. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan materi saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dari materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.